Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulana Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit dengan judulnya yaitu Satrio Piningit, seorang agent atau seorang intel yang sempurna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya seorang Satrio Piningit itu adalah manusia biasa yang tidak memperlihatkan memiliki kelebihan yang sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Selain ilmunya, selain kesolehannya, dia memiliki sebuah ilmu yang sulit untuk dideteksi oleh siapapun, dengan penyamaran yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dan sangat sempurna. Seorang Satrio Piningit sesungguhnya sudah beberapa kali berjalan ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, akan tetapi tidak terdeteksi oleh siapapun, sekalipun oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan metafisika yang luar biasa, dia tidak terdeteksi. Nah, penampilannya pun sama seperti kita. Kemudian gayanya pun, cara berbicara mungkin tidak menyadari bahwa dia sesungguhnya adalah seorang Satrio Piningit. Dan dia tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang manusia pilihan, apalagi mengaku sebagai seorang Satrio Piningit, apalagi Ratu Adil, apalagi seorang Imam Mahdi. Itu suatu hal yang impossible dan tidak mungkin. Kalau kita dilihat dari sejarahnya, seorang Satrio Piningit itu mulai muncul di era tahun 1500-an. Nah, pada sebelumnya pun sesungguhnya Satrio Piningit sudah muncul dan bahkan sudah mencapai tingkatan Matu Ratu, yang satu langkah lagi menjadi seorang Ratu Adil, akan tetapi gagal. Ada kesalahan yang sangat signifikan sesungguhnya yang dilakukan oleh keluarga kita, leluhur kita pada saat itu. Salah satunya adalah Mahaprabu Siliwangi Dewa Agung, Maharaja Lingga Buana Sakti, Sangjang Sagara Anakan kalau di kerajaan Sunda Galuh. Kalau di kerajaan terakhir di Majapahit, seorang Hayam Wuruk pun sama. Sesungguhnya dia seorang Satrio Piningit yang mumpuni, yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Dan salah satu kelebihan seorang Satrio Piningit adalah dia seorang intel yang hebat. Artinya dia berpenampilan, cara berbicara itu tidak terdeteksi, tidak menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang Satrio Piningit. Bahkan ketika dia bergaul dengan preman, bahasanya bahasa preman. Bergaul dengan orang pemabuk, bahasanya bahasa pemabuk. Bergaul dengan orang yang bahasanya halus, dia pun sama, bisa menyamai dengan bahasa yang halus. Dan ketika dia berbicara dengan bahasa yang anak muda pro camp seperti itu, dia pun sanggup untuk berbahasa seperti itu. Jadi seorang Satrio Piningit selain mempunyai kemampuan biometafisika yang luar biasa, yang sulit untuk ditandingi oleh siapapun di Nusantara bahkan dunia, dia memiliki sebuah ilmu kebatinan atau ilmu alam gaib yang disebut dengan malih jiwa. Bukan teleportasi lain lagi. Jadi sesungguhnya seorang Satrio Piningit itu memiliki ilmu yang dikuasai oleh raja-raja terdahulu. Itu adalah seorang Satrio Piningit. Jadi dalam tubuhnya itu dia memiliki keturunan dari raja-raja terdahulu, kemudian ilmunya masuk ke dalam dirinya dan dia dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah malih jiwa. Ketika beliau datang ke suatu tempat, itu tidak terdeteksi beliau ada, dan nampak tidak terlihat seperti bangsa jin, bangsa tin, tidak tampak terlihat. Akan tetapi ketika dia mau menampakkan diri seperti kita, ya seperti kita sama. Jadi seorang intel lah kalimatnya, penyamarannya luar biasa. Ketika beliau beribadah ke masjid, ya seperti biasa, seperti kita. Cara berbicara sama. Mungkin karena itu yang diharuskan mungkin itulah salah satu yang membuat beliau lulus menjadi seorang Satrio Piningit Ratu Adil, atau bahkan mungkin kemungkinan nantilah berapa puluh tahun ke depan itu sebagai pemimpin dunia, atau barangkali di kalimatnya adalah seorang Imam Mahdi.
sangat sulit untuk dideteksi Satrio Piningit Ratu Adil oleh orang-orang biasa. Akan tetapi pada suatu saat, pada suatu ketika, seseorang yang pernah memiliki kemampuan berbicara dengan alam metafisika dengan sangat mudah ketika ketemu dengan beliau atau menyebutkan nama beliau, itu akan ada jawaban bahwa ya sesungguhnya dia seorang Satrio Piningit, seorang Ratu Adil. Itu bisa, asal jaraknya berapa kilo, oleh orang-orang yang memang mumpuni gitu, oleh seorang paranormal, seorang dukun, pada suatu saat akan tahu bahwa dia sesungguhnya seorang Satrio Piningit. Tetapi seorang yang memperkirakan dia seorang Satrio Piningit ragu benar apa enggak gitu, karena penampilannya itu jauh berbeda. Yang kita pikirkan sekarang itu bahwa seorang Satrio Piningit itu seorang priai yang kelakuannya itu apa, solehah, barangkali soleh lah gitu, seperti itu. Tidak nampak oleh kita seorang Satrio Piningit itu, karena di beberapa pengalaman terdahulu seorang Satrio Piningit gagal menjadi seorang Ratu Adil karena salah satunya adalah itu, memperlihatkan diri, mengaku dirinya seorang Satrio Piningit, walaupun tidak diharamkan, tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi itulah sesungguhnya salah satu yang membuat Mahaprabu Dewa Agung atau Prabu Siliwangi itu gugur menjadi seorang Ratu Adil. Tidak boleh mengakui dirinya seorang Satrio Piningit, apalagi Ratu Adil, apalagi Imam Mahdi. Itu nggak boleh dalam pandangan persepsi leluhur Sunda Galuh dan seorang Satrio Piningit. Karena tidak mau lagi gagal, leluhurnya menyarankan kepada salah satu, jangan sampai gagal seperti mereka, seperti leluhur kamu, katanya kan seperti itu. Kamu harus berpikir lebih modern, lebih maju lagi. Tidak seperti apa yang kita perkirakan bahwa wah seorang Satrio Piningit itu sangat sakti, dahsyat gitu kan. Wah, dia mungkin seorang Ratu Adil, atau mungkin dia seorang yang meramalkan sama dengan Jayabaya. Oh, tidak seperti itu. Nanti kita sendiri yang akan malu, akan berbeda. Makanya ketika dulu itu tidak pernah ada satupun yang lulus menjadi seorang Ratu Adil, baru sekarang lulus menjadi seorang Ratu Adil di tahun 2019. Beliau dibayar menjadi seorang Ratu Adil itu tidak semata-mata dalam mimpi, harus dulu menang dulu di perang bela metafisika. Bukan hanya perang dengan korin manusia yang masih hidup, akan tetapi yang sudah meninggal harus bisa menaklukkan korin, bangsa jin, bangsa tin. Dan beliau mengalami beberapa kali peperangan, salah satunya itu adalah perang terakhir, yaitu perang membuka gerbang dunia. Ya, harus menang. Dan yang menang dari Indonesia itu ada 2 kalau tidak salah ya, ada 2 orang yang menang ketika membuka gerbang dunia. Jangan kemudian berbicara tentang Satrio Piningit Ratu Adil, berbicara gerbang dunia, kemudian tidak ada fakta-fakta dan sejarah. Harus tahu dulu sejarah yang lama. Bagaimana sesungguhnya Satrio Piningit itu muncul, sejak kapan, oleh siapa dihembuskan. Seorang Satrio Piningit itu ada, tapi tidak mungkin orangnya akan mengaku. Justru yang menghembuskan seorang Satrio Piningit adalah orang-orang Yahudi, orang-orang kolonial Belanda, untuk mencari keturunan raja yang terdahulu, baik itu keturunan Raja Sunda Galuh, Majapahit, Pajang, Singosari, Mataram Lama, Bone, Kutai, semuanya dicari. Bukan hanya Tortor, Padri, dicari. Setelah ditemukan betul-betul dia seorang Satrio Piningit, dihabisi. Bukan hanya Satrio Piningit, habis istrinya, anaknya akan dihabisi. Makanya raja-raja terdahulu tidak menampak, tidak akan pernah mungkin mengaku bahwa dirinya adalah keturunan raja. Itu nggak mungkin di Nusantara. Kalau sekarang ada muncul ngaku si sultan, ya itu mah hak mereka kan. Sampai berapa 260 sekian ada kerajaan dan sultan di Nusantara. Saya bingung, emang ada berapa sih kerajaan di Indonesia kan? Zaman dahulu ya, sejarah itu kan kita harus melihat masa lalu kan, harus tahu keturunannya. Nggak mungkin muncul seorang Satrio Piningit itu, gak akan pernah mungkin mengakui bahwa dirinya Satrio Piningit atau Ratu Adil, apalagi itu nggak mungkin. Karena masa lalunya ketika gagal menjadi seorang Satrio Piningit, kenapa dia gagal? Tidak bisa menjadi seorang Ratu Adil. Bayangkan aja kekayaan Mahaprabu Siliwangi Agung itu bisa membiayai ke beberapa negara, kerajaan dan rakyatnya. Kekayaannya Prabu Siliwangi itu luar biasa. Dan pemerintahan kerajaan terdahulu dibiayai oleh seorang raja. Di Majapahit pun sama. Hayam Wuruk yang terakhir itu membiayai pemerintahannya dari uangnya sendiri. Tidak meminta pajak dari masyarakat, nggak ada.
Itu dari uangnya sendiri. Jadi seorang raja zaman dahulu itu mempunyai kekayaannya paling kaya lah di situ, dan paling soleh, paling bertanggung jawab dalam kehidupan kerajaan. Mau nggak sekarang saudaraku? Mungkin tidak ada yang mampu untuk menjadi seorang presiden, kemudian membiayai APBN, APBD sampai ke beberapa provinsi di Indonesia. Mungkin tidak ada yang mampu. Nanti akan muncullah dia seorang Satrio Ratu Adil. Ada yang bertanya kepada saya, katanya Kang Hakan dari mana? Sudah saya jelaskan. Salah satu ciri-ciri keluarga kerajaan terdahulu, baik di Jawa, baik di Sunda, baik di Bone, dimanapun, di Kalimantan, dimanapun, itu keturunannya yang raja loh, bukan pewaris kerajaan, dapat mengubah tanah menjadi emas. Apalagi yang sudah mengandung emas, itu lebih mudah lagi. Dari situ sumber kekayaannya, dan dia tidak menampak kaya seperti punya Ferrari gitu, punya apalah. Enggak, nanti dia akan muncul kekayaannya 8 tahun lagi akan muncul kalau dia punya Ferrari-nya banyak, hartanya banyak, saham di Indonesia diborong, Singapura diborong, orangnya soleh. Kalau nyumbang itu nggak perhitungan, kalau bahasa kita mah nggak perhitungan, mau bangun masjid di mana, pesantren itu berapa triliun, berapa miliar dikasih. Percaya atau tidak ya anggap aja dibohong kan. Di YouTube sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kalau percaya dengan ucapannya saya, ucapan Maulana Rahman, ucapan leluhur, jangan. Saudaraku sendirilah yang mencari sebuah kebenaran. Dan Sunda Galuh sendiri tidak pernah namanya menyalahkan orang lain. Sejarah Sunda Galuh dihilangkan, kerajaan dihilangkan, keturunannya dihilangkan, bukan keturunannya sudah habis, tidak. Banyak keturunan Sunda Galuh itu, banyak di berbagai tempat, berbagai negara ini. Sejak dulu pun banyak. Cuman itu tidak boleh menampakkan diri bagi seorang raja, karena pasti akan diambil, akan dihabisi. Itu sebuah kepastian yang nyata. Makanya di YouTube sebelumnya saya sampaikan bahwa seorang Ratu Adil kelak akan merebut kekuasaan, baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Filipina, semua itu akan merebut kekuasaan. Dan dialah sesungguhnya yang punya hak, yang leluhurnya zaman dahulu lah, dialah pemilik tanah dan lautan di semua negara termasuk Amerika. Kita lihat ke depan apa yang akan terjadi ya saudaraku. Mudah-mudahan dengan dengan hiburan lah kalimatnya kan, persiapan 2023 kan sebentar lagi tahun baruan kan lah, kesana kita katanya akan menghadapi masa-masa gelap. Memang gelap, tapi 2003 belum seberapa. 2024 lebih parah. 2005 lebih lagi. Kalau kita udah jatuh tertimpa tangga, tertimpa kenteng, udah macam-macam lah, tertimpa tambah tembok sekalian kan, gitu kan. 2025 kan, siapapun yang jadi presidennya kelak setelah 2024 sulit kalimatnya. Untuk membangun negeri itu sangat sulit, kalimatnya seperti itu yang disampaikan oleh leluhur. Mudah-mudahan saudaraku tidak percaya dengan ucapan saya, ucapan bisikan leluhur, tapi bersujudlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, karena petunjuk yang paling hati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Maulana Rahman, bukan dari bisikan gaib, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan channel Maulana Rahman. Mudah-mudahan saudaraku di akhir tahun tidak terkena musibah sampai akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.